apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiati dengan NIM 7101421032. Baiklah, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke sesi berita internasional dengan tema berita hari ini adalah Amerika versus China, adu daya dua pengaruh dunia. Nah, kemudian kita langsung masuk ke latar belakangnya saja. Jadi, Amerika Serikat dan China adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Nah, berbagai faktor penyebab perang dagang diantaranya yaitu karena Amerika Serikat itu menganggap China melakukan sebuah praktik perdagangan yang tidak adil seperti melakukan pencurian kekayaan intelektual. Namun perdagangan Amerika Serikat atau antara keduanya ini sangat tidak seimbang, mengingat China itu memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China menjadi masalah yang paling utama bagi pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 2018, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China mencapai 419,5 miliar US dollar. Alhasil, perang dagang Amerika Serikat dan juga China itu pecah sebagai usaha Amerika mempertahankan kekuatan sebagai negara nomor satu di dunia. Amerika Serikat versus China Season 1 terkait penerapan tarif. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Donald Trump memutuskan untuk memberlakukan tarif impor pada produk-produk China yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Nah, China ini kemudian membalas dengan memberlakukan tarif impor pada produk-produk Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan tersebut. Setelah hampir 2 tahun, dimulai dari 2018 sampai pada akhirnya 2020, Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai sebuah kesepakatan perdagangan tahap 1 yang mencakup komitmen dari China untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat dan mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi. Nah, berakhirnya perang dagang ini pada akhirnya lanjut diikuti oleh krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Hubungan ekonomi antara kedua negara tersebut sudah mulai membaik, namun sumber pandemi yang berasal dari China ini menjadi bahan tuntutan Amerika Serikat. Mengatasi hal ini, The Fed memutuskan menaikkan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi. Nah, dampak dari keputusan tersebut memperlambat perekonomian Amerika Serikat, sehingga memberikan ruang China untuk merebut posisi Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat versus China Season 2, pembatasan teknologi, semikonduktor, dan juga AI. Nah, ya hubungan antara Amerika Serikat dengan China kembali memanas nih kali ini. Nah, kali ini dipicu oleh ketegangan dagang antara keduanya dari sektor teknologi, yang mana Amerika Serikat dan juga China ini saling kunci-mengunci perdagangan mulai dari pembatasan ekspor chip ke China, hingga China pun enggan mengirimkan bahan baku komponennya ke Amerika Serikat. Nah, akankah perang dagang ini berdampak juga menular ke Asia khususnya Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut, lebih mendalam pada season kedua ini. Amerika benci tapi butuh China. Kita mulai dari mengamati fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana buntut panjang dari ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China, kini Jepang dan juga Belanda pun ternyata ikut-ikutan membantu Amerika Serikat dalam membatasi ekspor atau melakukan restriksi ke negeri tirai bambu China. Nah, kegaduhan ini terjadi diawali mulai terganggunya atau mulai khawatirnya Amerika Serikat oleh China yang diduga merujuk pada upaya memonopoli artificial intelligence atau AI di Amerika Serikat. Dengan adanya hal ini atau dengan adanya restriksi ini, pembatasan ini, China pun melawan dengan cara seluruh bahan baku pembuatan komponen chip semikonduktor yang berasal dari China juga ditutup ekspornya. Khususnya ekspor ke negeri Paman Sam Amerika Serikat. Balas-balasan begitu ya, seperti itulah intinya. Nah, tentunya makin kusut kondisinya dan juga makin terdesak posisi Amerika Serikat saat ini. Kini Menteri Perdagangan Amerika Serikat juga diutus oleh Joe Biden melakukan perundingan dengan China dengan harapan hubungan keduanya itu kembali meredam dari ketegangan yang terjadi ini. Karena memang bukan tidak mungkin apabila ketegangan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, dampak yang akan ditimbulkan juga akan semakin besar dan pastinya akan berdampak pada kedua negara yang berselisih sekaligus negara lain yang ikut pula terkena dampaknya dari ketegangan ini. Lalu kiranya sebesar apa sih dampak yang ditimbulkan dari ketegangan Amerika Serikat dan juga China saat perihal chip semikonduktor yang sedang ramai ini?
Selanjutnya yaitu ada dampak kunci mengunci dagang. Nah, jadi kunci mengunci dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina dampaknya itu terjadi dari aksi restriksi atau pembatasan ekspor chip semikonduktor yang dilakukan Amerika Serikat kepada Cina. Yaitu ada kini Cina dikabarkan mulai membangun industri chip semikonduktor sendiri dan dengan tujuan tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat terkait teknologi yang satu ini. Dan Amerika Serikat pun ternyata agar tidak bergantung bahan baku chip dari Cina, kini dikabarkan Amerika Serikat juga mencari bahan baku alternatif lainnya dalam hal bahan baku untuk buat chip yang biasanya mereka impor dari Tiongkok atau China. Nah, seperti halnya ada bahan gallium, lalu juga geranium dan sebagainya yang biasanya berasal dari Cina. Amerika Serikat juga harus cari bahan baku tersebut dari negara lain, ya kiranya memiliki logam pembuat chip tersebut. Nah, padahal apabila sampai memanas dan lebih memanas lagi hubungan keduanya, negara ini antara Amerika dan juga Cina, tentu perusahaan-perusahaan besar teknologi khususnya milik Amerika Serikat pastinya akan teriak lah begitu ya, karena profit mereka kan juga akan terdepresiasi akibat dari terkendalanya penjualan produk mereka ke China atau ke Tiongkok seperti beberapa perusahaan teknologi yang tentunya juga sudah mulai mengeluh atau berteriaklah kepada pemerintah Amerika Serikat. Ada Intel, lalu ada juga Qualcomm saat ini berbondong-bondong mengeluh juga nih kepada pemerintah Amerika Serikat. Karena memang cuan mereka itu harus rela untuk melayang karena adanya pembatasan ekspor ini, bahkan nilai keuntungan yang peluang melayang pun juga tidak main-main besarnya. Diprediksi hingga 180 miliar dolar Amerika Serikat akan hilang dan terdampak dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Cina saat ini. Nah, lalu apakah Indonesia juga akan ikut terdampak dari hal ini? Kita lihat penjelasan berikut ini. Apakah memang Indonesia terdampak atau tidak? Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari hal ini sebetulnya belum begitu terasa hingga tanah air, tapi sebetulnya kenyataannya yang terjadi adalah sejak pandemi COVID-19 mengguncang dunia pada tahun 2020 yang lalu, krisis chip semikonduktor juga terjadi di tanah air. Selain itu, sejumlah pengamat otomotif pun juga memproyeksi krisis chip ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2023 nanti atau di akhir tahun nanti. Semoga saja betul ya terkait data atau proyeksi mereka terkait ada krisis chip semikonduktor ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau kurun waktu yang lama, tentu dampaknya juga akan semakin menghambat industri otomotif tanah air. Misalnya saja harga otomotif atau produk yang menggunakan chip semikonduktor akan lebih mahal harganya akibat dari langkanya chip semikonduktor tersebut. Dan kalau kita lihat memang baik dari level global maupun pasokan stoknya di tanah air juga terbatas. Walaupun secara transproduksi dan juga penjualan otomotif angkanya sudah mulai pulih, kalau terlihat begitu ya mungkin sejak pandemi COVID-19 justru gerakan lainnya juga masih terlihat masih cukup tertatih atau banyak tantangan di sana sebelum sekencang saat pandemi belum menyerang muka bumi ini beberapa waktu lalu. Kita doakan saja semoga ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China tentu cepat mereda ya, karena mengingat trade war yang sempat terjadi antara keduanya atau saat Donald Trump menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat, dampaknya pun luar biasa besar bagi mancanegara pada waktu itu.